Deep bro. Ataupun ada yang jadi pas. Artinya kita jangan ganti dari hawa nafsu menjadi Adam nafsu ya. Berbeda. Bilangnya teman. Iya. Tapi tiap hari sleep call. Nah, Bilangnya temen. Tapi Teens On. Hai guys, welcome back to Teens On, tempat berkumpulnya para anak muda yang seru, gaul abis, dan yang pastinya rame dong. Yeay, come on, tepuk tangannya mana nih? Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai relationship. Ya, adalah hubungan yang real. Nah, pastinya hari ini gue nggak sendirian. Orang yang sudah berpengalaman mengenai relationship ini, ya, karena saya berguru dengan dia. Dia selalu mengajarkan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan saya juga. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari sama-sama kita sambut Joshua Renhard. Yeay! Hai semuanya, halo. Wow, gimana nih Kak Yos? Gimana kabarnya? I'm good. Luar biasa. Jadi nih Kak Yos ini saya tuh seringnya tuh berguru sama dia gitu loh. Ya, ketika kita udah makan bareng udah deh. Dia pasti kasih wejangan-wejangan soal hubungan dan semuanya gitu loh. Ya. Bukan wejangan, tapi lebih kayak nyindir ya. Oh ya nyindir ya. Ini lebih sakit gitu loh, nyindir gitu. Tapi sakit tak berdarah. Nah, jadi Kak Yos ini udah berpasangan lah ya, udah berpasangan. So how was your relationship? Ya, puji Tuhan, so far so good ya. Jadi masih berjalan dengan baik, puji Tuhan. Luar biasa. Artinya udah siap masuk ke jenjang yang baru, season yang baru nih teman-teman. Waduh. Jadi kita tanya-tanya dulu nih ya, karena kan banyak nih yang belum mengenal Kak Yos itu siapa gitu ya. Nah, mungkin Kak Yos boleh coba ceritakan a little bit background atau a little bit about yourself gitu. Ya, hai semuanya buat yang mungkin masih belum tahu, mungkin jarang ngelihat juga. Saya sih seringnya eksisnya di IFJF Kids ya. Wow. Karena jarang sekali terlihat di umum di mana-mana karena yang ngelihat selalunya anak-anak kelas-kelas yang besar, walaupun kelas besar ya, tapi di IFJF Kids gitu ya. Karena saya saat ini bekerja secara full time membantu di IFJF Jakarta, khususnya di IFJF Kids untuk di bagian productionnya, kayak gitu. Wow, Itu sih. luar biasa. Nah, jadi Kak Yos, tadi kan kita udah mention ya bahwa Kak Yos adalah salah satu orang yang sudah berpacaran gitu dan sebagainya. Kira-kira Kak Yos sudah berapa lama sih pacarannya? Berat ya pertanyaannya. Berat sih 10 kilo gitu. Enggak. Oke, biar nyantai gue lu aja ya kali ya. Iya boleh. Jadi kalau gue sendiri itu sama yang sekarang. Wah, sama yang sekarang nih. Artinya ada yang dulu-dulu. Iya. Kalau sama yang sekarang gue itu udah agak complicated bilang durasi waktu nih. Soalnya dulu sempet putus. Oh. Jadi sempat putus, udah pacaran kurang lebih 4 tahunan. Wow, 4 tahun guys, bukan 4 bulan ya. 4 tahun pacaran, terus putus sekitar 2 tahun. Bener-bener gak ada kontak, lost contact, gak ada kabar-kabaran, gak ada info apapun. And then suddenly setelah 2 tahun gak ada kontak, gak ada ngobrol apapun, nyambung lagi. Dan setelah nyambung itu sampai sekarang itu kurang lebih udah setahunan lebih lah. Wow. Jadi kalau di total tanpa dikurangi sama 2 tahun break itu ya 5 tahun lah. Wow. Gitu sih. Ternyata ada season 1, season 2, season 3. Ini keren sekali ini. Kayak bisa jadi trilogi nih. Masuk Netflix gak nih? Enggak ya. Okay. The web series kalah. Web series udah kalah nih. Nah, tadi kan kita sama-sama ada mendengar ya kalau Kak Yos itu dulu itu sempat putus, break ya around 2 years isn't it? Iya 2 tahun. Break around 2 years and after that CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Oh, bro. belum kelar. Oke, cinta lama belum kelar. And then lanjut lagi nih masuk ke seasonnya nih. Nah, emang ada Kak Yos ada merasakan perbedaan gak sih dengan pacarannya yang cara pacarannya lah ya, yang dulu dengan yang sekarang? Beda banget, pasti sangat beda ya.
Kontras gak nih 360 derajat? Jauh banget. Jauh Sangat berbeda gitu ya. Karena menarik. iya, karena dulu mengakui ya. Iya. Manusia berdosa ya. Oh ya, oke benar. Jadi penuh dengan kelemahan gitu kan. Gue sendiri dulu bukan tipe yang bukan tipe yang pacaran ideal lah. Karena kan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang maunya kayak tiap hari di kontak, terus I love you babe, gitu ya, quality time selalu bareng, terus tiap hari teleponan. Kalau bahasa zaman sekarang bilangnya sleep call gitu ya, gitu. Nggak ada dulu itu, nggak ada quality time, nggak ada priority. Aku nggak pernah kontak dia duluan, pasti selalu gue yang duluan dikabari. Kayak gue yang ditanya duluan sama pasangan gue ini gitu. Bukan di zaman SMS kan, udah masuk WhatsApp kan? Dulu masih belum ada WhatsApp bro. Serius? Oke. Ketahuan nih. Dulu maunya teleponan, everyday, maunya ya. SMS tiap hari dulu ya. Nah, kayak gitu. Sekarang sudah sangat berbeda lah. Jauh berbeda karena gue tahu gue salahnya di mana. Dia juga tahu dia salahnya di mana. Ya saling memperbaiki diri lah. Wah. Gitu. Artinya saat ini tuh Kak Yos udah berada di tahap healthy relationship. Ya mungkin bisa dibilang ya. Wah, luar biasa. Nah, jadi apa sih yang membuat hubungan kalian itu jadi sehat dan berkualitas gitu loh? Soalnya kan ini menarik sekali gitu loh. Yang dulunya itu nggak sehat, tetapi bukan karena suplemen sih ya. Aduh, saya mulai receh saudara. Gak kebayang ke situ pikirannya tadi lo. Gue mulai receh ini, jadi mohon dimaklumin ya. Nah, tetapi dari yang gak sehat itu lama-lama bisa jadi sehat dan berkualitas. Apa sih yang membuat hubungan kalian tuh jadi kayak gitu? Ya itu namanya progres ya. Namanya manusia pasti berprogres gitu ya. Kita semua pasti belajar setiap hari, kita belajar ketemu orang. Itu yang membuat kita jadi bergesekan. Kita akhirnya belajar dari kesalahan dan bertumbuh, berubah. Kayak kita ketemu orang baru lah gitu kan. Pasti kita pertamanya cuman kayak hai, gue Christian, gue Yosua, udah that's it gitu. Tapi lama-lama kita semakin sering ngobrol, semakin belajar nih. Oh Christian sukanya ini. Oh gue nggak sukanya Christiannya di bagian sini. Jadi gue harus mendekati Christian dengan cara yang bagaimana. Kayak gitu. Jadi ya itu berproses terus dengan orang lain. Ya selama 2 tahun break itu ternyata kami sama-sama berproses. Jadi kayak berubah gitu. Jadi guanya juga bisa dibilang menurut dia gue berubah dan menurut gue dia juga berubah dengan yang dulu dibanding yang dulu ya gitu. Dan gue yakin teman-teman di sini juga pasti bisa kayak tiap hari pertama mungkin kelas 7 SMP gitu ya, kelas 1 SMP pasti sifatnya masih begini, tapi begitu udah SMA, udah kuliah gitu ya, beda lagi pasti sifatnya, cara pikirnya beda ya, sama itu namanya progres kan. Gitu. Wah, ini menariknya itu yang gue perhatiin ya dari ketika pada saat Kak Yos cerita itu, gue perhatiinnya itu adalah yang berproses itu bukan hanya satu orang doang, tapi yang berproses itu bersama-sama berproses, berubah itu sama-sama berubah. Jadi kan banyak ya anak muda saat ini ya Kak Yos ya, ibarat tuh, aduh gue nggak suka nih sama dia, ya kan dengan gayanya dia seperti itu, dengan karakternya seperti itu, langsung menjauh dan langsung kayak gak menjalin hubungan, tetapi padahal ya bisa dibicarakan gitu loh, sama-sama proses dan perlu sama-sama direnungkan gitu loh. Ya bener kan? Iya. Nah, di balik proses hasilnya pasti ada progres. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya mana dulu nih? Yang heboh, kurang heboh nih. Luar biasa banget sih ini. Nah, jadi gini nih Kak Yos, saat ini kehidupan anak muda ya, banyak banget sih yang mereka kayak ya mereka posting di sosial media, ada TikTok, Instagram semuanya dan sebagainya, itu banyak yang menggunakan ya hashtag relationship goals. Ya. Jadi kalau ditendang gol gitu. Gak gitu konsepnya. Aduh. Gue boleh pulang aja. Jangan dong. Kalau malu sama-sama malu, jangan kayak gue sendiri. Oke, lanjut. Menurut Kak Yos nih, menurut Kak Yos, relationship goals versinya Kak Yos itu gimana sih? Kan ada anak muda itu relationship goalsnya itu ya kita ke Paris sama-sama. Makanya yang
steak terus gitu ya kan, yang well done dan sebagainya. Terus jalan-jalan meluluk deh pokoknya, itu barengan terus, keluar kota terus barengan. Itu yang mereka lihat sebagai relationship goals. Tapi kalau menurut Kak Yosnya sendiri apa? Kalau gue sendiri, menurut gue ya, dari pengalaman 2 tahun berproses itu ya, jadi kayak gue belajar bahwa namanya relationship itu gue nggak boleh hanya mementingkan keinginan gue sendiri. Jadi kayak ya gue belajar untuk nggak egois. Dari ketika kita udah nggak egois, kita udah selfless ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi udah selfless berarti kita menempatkan diri kita di bawah gitu. Kita nggak mementingkan kepentingan kita, apalagi ketika kita ketemu dengan pasangan kita. Kita bicara soal kita ketemu dengan calon pasangan hidup kita kan, namanya pacaran nih ya. Iya benar. Kita ketemu dengan seseorang yang nantinya ke depannya bisa saja dia adalah orang yang seumur hidup bareng sama kita. That's why kita harus jangan egois. Relationship goals menurut gue itu gitu, jangan egois, and then setelah itu kita belajar mendengar. Dari kita nggak egois itu kita bisa dengar. Ketika kita egois pasti gue maunya ini, lu harus terima gue apa adanya. Kalau tulus kan bilang jangan cintai aku apa adanya, right? Tapi jadi kitanya itu harus menempatkan diri gitu loh. Yeah. Ketika kita mencintai seseorang dan kita mau untuk membangun relationship, berarti harusnya kita jangan egois dan kita belajar mendengar. Nih orang bilang tentang kita apa nih? Dia bilang misalnya Christian menilai seorang Yosua seperti apa? Pacar gue itu bilang gue itu seperti apa pribadinya. Jadi gue terima masukan, and then ya itu nggak egois, dan akhirnya itulah relationship yang sebenarnya menurut gue. Wow, mantap sekali. Jadi tadi pada saat ketika mengatakan kata mendengar, tadi nggak tercondong ke sini kan? Oh enggak ya. Karena dulu itu kan jadi gue yang curhat jadinya. Gue dulu tuh sulit buat mendengar gitu loh. Tapi ketika itulah ya, karena Kak Yos yang terus barengan sama gue itu ya terus mengajarkan gue untuk belajar mendengar. Ya puji Tuhan sekarang lebih bisa mendengar gak lah? Ada mau amin? kita balik hostnya jadi saya Jangan. Lama-lama nih bisa menjadi sesi interogasi gitu ya. Tadi menarik sekali itu adalah relationship goals-nya menurut Kak Yos itu tidak ada lagi rasa egois. More like selfless, ya. Tidak menuntut keinginan kita kepada pasangan kita, bener ya. Nah ini sebenarnya connect kepada poin keduanya kita nih, pertanyaan kedua kita, masuknya ke yang lebih serius lah ya, ya anak-anak college atau gimana gitu. Banyak sekali anak muda yang takut mengambil komitmen dalam menjalin sebuah hubungan, takut gitu loh ngambil komitmen. Nah karena yang menjadi ketakutannya mereka itu ada sebuah rasa bahasa gokilnya gokil. Bahasa gaulnya itu demanding. Yang mendemand, yang menuntut. Perasaan menuntut. Padahal bahasanya menuntut. Jadi kita gantinya keren demanding. Karena takut merasanya ada suatu demanding, malahan membuat anak zaman sekarang itu malahan mengarah ke HTS. Wow. Hubungan tanpa status gitu loh. Karena kalau nggak ada status kan nggak ada hak untuk mendemand seseorang, bener tidak? Ini lagi ngomong ke diri sendiri atau ngomong ke siapa nih? Enggak. Enggak ya. Oh ya udah. Oke, lanjut. Ya bener dong. Masa gede gue diserang? Ya, HTS gitu loh. Karena mereka tuh merasa ya pengen cuma ada yang nemenin doang, ada yang nemenin, ada yang ya sleep callan gitu ya kan, video call, temenin dan sebagainya. Tetapi mereka nggak mau dia demand untuk memberikan hal yang serupa kepada pasangan mereka gitu loh. Nah mungkin ya I don't know ya, mungkin anak muda sekarang kalau kita ngomongnya secara frontal, ada yang hanya untuk bisa memenuhi nafsu mereka. Bagaimana sih menurut Kak Yos, apakah komitmen itu penting gak? Bagaimana dengan anak-anak saat ini yang gak berani mengambil komitmen? Apakah itu hal yang benar untuk dilakukan atau gimana? Berat ya. Kok mendadak jadi dalam ya guys? Lebih dalam. Astaga. Jadi balik lagi kan soal tadi. Ini pas banget nih, kemarin beberapa waktu yang lalu, pas banget gue baru habis bikin reels kan tentang hal itu kan. Oke, jadi nonton, dicek kan? reelsnya. Gak usah. Di Instagram di bawah ini.
Bukan. Jadi ini tentang yang namanya HTS tadi bilang ya, apa Oke. hubungan tanpa status. Kayak nggak mau ambil komitmen karena takut ada tuntutan. Ya balik lagi ke tujuannya apa? Ketika kita membangun hubungan itu apa? Kalau gua adalah bertujuan untuk membangun hubungan dan nggak mau jadi orang yang hanya mementingkan kemauan gua sendiri. Belajar mendengar dan mau. Dan ketika kita mau fokus ke situ, kita mau fokus untuk membangun hubungan, ya seharusnya yang namanya HTS itu nggak ada. Ketika lu mau nih bilang, gue mau bangun hubungan nih sama orang A gitu, gue mau bangun hubungan nih sama orang B, gue mau dia ini nanti suatu saat menemani gue nih seumur hidup. Tapi gimana menurut lu? Apakah lu dengan bersikap hanya teman, bilangnya teman, Iya. tapi tiap hari sleep call, bilangnya temen, tapi tiap hari nanyain, kamu udah makan belum? Kamu gimana kabarnya hari ini? Masa itu sebuah apa ya? Itu apakah teman seperti itu gitu loh? Iya. It's not a friend, it's more than a friend, Tapi right? mesra. Nah, jadi kan bingung gitu. Lu maunya apa? Gitu. Ketika lu mau membangun satu hubungan, ya harus komit dong. Bahkan seorang sahabat pun komit sama sahabatnya, right? Wow, ya. Gua nggak tahu kalian punya sahabat apa nggak, pasti pada punya lah ya. Kalau ada curhat gitu, kalian butuh teman kalian untuk ngobrol. Christian juga butuh teman untuk ngobrol. Ada sahabat yang selalu setia. Itu butuh komitmen. Kayak gue telepon si A, gue bilang gue ini butuh ini, gue lagi gini. Nah itu butuh komitmen buat seorang sahabat mendengarkan temannya lagi ngobrol, mendengarkan nggak ada masalah. Menurut gue gitu. Jadi when you have a relationship, mau bangun hubungan, komitmen itu sangat penting dan harus jelas. Maunya sebatas mana? Maunya teman, maunya lanjut sebagai pacaran, maunya langsung tunangan atau mau nikah, mau gimana gitu. Jangan yang mengambang, nggak tahu nih mau kemana nih. Gitu. I see. Wah, luar biasa nih. Kasih tepuk tangannya dulu dong ini. Mana nih? Keren banget. Wah. Nah, ternyata kita nyambut nih mengenai HTS itu. Ya. Kan semua orang itu ternyata selain daripada takut adanya sebuah rasa demanding. Nah, jadi setelah gua melakukan research, ngobrol-ngobrol juga nih ya sama anak-anak muda saat ini ya, ternyata selain daripada mereka itu selain demanding, mereka ternyata ada takut untuk disakiti. Wah. Disakiti teman-teman, sehingga membuat mereka itu takut ngambil komitmen. Karena kan kalau udah ngambil komitmen kan ya udah masuk ke tahap yang lebih serius lah ya. Iya. Jadi nggak bisa step back atau turning back gitu. Nah ada kata-kata yang mengatakan apabila kita siap untuk pacaran, artinya kita perlu siap untuk disakiti. Ini ada quotes-nya. Kok dalam? Dalam gitu. Kok berat sekali episode kali ini ya? 10 kilo nih. Dalam nih teman-teman. Okay. Menurut Kak Yos nih, quotes itu bener gak sih? Karena anak muda semuanya itu menganggap bahwa ketika pada saat pacaran itu momennya yang indah-indah doang gitu, Beauty and the Beast gitu loh. Ya enggak? Yang indah-indah doang. Tetapi ternyata semakin beranjaknya kita semakin dewasa, kita mengerti kalau ternyata di dalam sebuah hubungan itu tidak semuanya seperti Korea drama. Wah. Bukan seperti drama Korea. Ya, tapi lebih ke arah ke sinetron. Maaf. Ketawa dong. Oke, lanjut. Nah, menurut Kak Yos itu apakah quotes itu benar? Apabila kita siap untuk pacaran, artinya kita perlu siap untuk disakiti. Aku mau jawab, kok aku sih? Gua mau jawab dengan cara begini. Kalian punya hewan kesayangan nggak? Christian punya hewan kesayangan nggak? Tidak. Sayangnya nggak ada ya. Sayangnya Cuman nggak mungkin ada beberapa Tapi orang yang disayang ada. Keluarga. Iya. Gimana sih? Baru mau lanjutin guys. Kita bertahan dulu. Susah, pertahanannya tebal ternyata. Strong. Oke, gue mau pakai ilustrasi kayak gini. Ada orang pada punya hewan kesayangan di rumah gitu kan. Paling sering adalah anjing biasanya kan. Bisa anjing, bisa kucing, apapun lah hewannya. Nah, tapi ada resiko nggak si anjing itu gigit kita? Ada.
Ada kan? Ya udah, sama kayak relationship kayak gitu juga. Gue bilangnya kayak gitu. Kenapa? Karena when you build a relationship itu semua resiko pasti ada. Bahkan dengan hewan pun ada gitu. Ini sesama hewan itu nggak bisa mikir. I mean ya tidak diberikan anugerah berpikir seperti manusia sama Tuhan. Bener kan? Kita apalagi sesama manusia nih, bisa mikir, bisa berprogres setiap hari gitu kan. Ketemu dengan orang baru pasti punya pengalaman baru, right? Jadi ya karena itu dengan hewan peliharaan aja kita ada resiko untuk disakitin. Ada resiko untuk kita bahkan ditinggalin, di PHP-in gitu sama hewan kita. Pikirinnya pas pulang kita disambut, tahu-tahu ditinggal. Gitu kan? Di ghosting. Oh, di ghosting. Nah, apalagi manusia gitu. Kita bangun hubungan sama manusia, kita bangun hubungan sama orang, ya. Ya pasti ada resiko untuk kita disakiti. Cuman gimana kita handling untuk rasa sakit itu yang penting kan. Gimana kita bisa terima bahwa ya memang kita harus melewati proses itu. Gitu. Kalau kita mau kuat ya kita harus sakit dulu. Wow. Gitu sih. Kalau kita mau kuat kita harus disakiti dulu. Wow, ini luar biasa banget sih. Maksudnya ya ketika kita ingin belajar kuat, kita harus benar-benar ready untuk diproses kayak seperti berlian gitu ya. Betul banget. Mau bagus, ya harus dikikis dulu. Betul. Sakit toh. Right. Seperti wine juga gitu loh. Nah, benar. Iya enggak? Ya. Wine difermentasi ternyata prosesnya tuh diinjek-injek. Sakit ya kalau diinjek-injek ya. Dihancurin dulu. Nah, betul. Ini keren sih. Ini keren. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Kak Yos. Ini cukup simpel, tapi ya anak muda zaman sekarang itu sering banget terjebak di dalam pertanyaan ini. Apa tuh? Nah, pertanyaan itu seperti ini. Apakah ujung-ujung dari sebuah pacaran itu harus menikah gak sih? Oh, ya jelas. Karena banyak anak muda yang ya kalau gua pacaran ya kalau nggak bisa ya putus aja udah gitu. Ya like they decided so easily. Ya putus aja, kenapa rupanya? Gitu kan? Bener Bener gak? Anak orang di atas genteng udah siap lompat kayak gitu dengan segampangnya itu dia mengatakan seperti itu. Ya. Apakah menurut Kak Yus itu gimana? Ya buat gue, iya. Tujuan pacaran adalah ketika lu mau nikah sama dia. Cuma mungkin zaman sekarang atau anak-anak zaman bisa dibilang kalian zaman sekarang bilang gue itu adalah orang yang kolot atau konvensional. Bilang bahwa ya pacaran memang tujuannya merit. Ya, tapi menurut gua itu yang benar. Menurut gua untuk pacaran adalah ketika kita saling kenal, kita bangun hubungan semakin dekat, and then kita married. That's it. Mungkin sekarang kalau banyak yang tanya kan, gua berapa kali pacaran? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Gua cuma 2 kali pacaran. Yang sekarang ini orang yang kedua. Jadi, I mean, gua kalau pacaran nggak pernah yang bercanda karena gue tahu gue maunya begini gitu loh. Tapi mungkin yang lain punya pengalaman lebih banyak dari gue dalam pacaran ya. Tapi ya itu karena gue tahu tujuan dari gue pacaran adalah ini. Ini pacaran versinya Yosua ya. Mungkin versi orang lain akan berbeda jawabannya. Ya benar. Gitu. Ya ini kita kan lagi membahas gimana Kak Yos menjalani hubungannya. Gak semua orang itu harus mengikuti caranya kita gitu lah ya. Tapi setiap orang punya caranya masing-masing, punya caranya yang berbeda, tetapi endingnya mungkin berbeda ya. Mungkin ada yang dari berpasangan menjadi kenangan. Deep bro. Ataupun ada yang jadi pasangan menjadi ya pasangan selamanya gitu ya. Ini luar biasa keren banget sih. Nah, jadi kita mungkin agak brutal dikit ya dalam episode kali ini ya. Karena kan kita yang benar-benar laki gitu ya. Nah, di dalam sebuah tantangan, sebuah hubungan pasti ada tantangan nih. Tapi kita ini karena yang sudah cukup memarak di masa-masa seperti ini anak-anak muda gitu. Tadi gua sempat mention kalau di mana itu mereka ada yang HTS itu hanya untuk bisa memenuhi nafsu mereka. Gitu loh, nafsu mereka. Nah, jadi di dalam sebuah tantangan setiap hubungan ya cowok dan cewek itu pasti ada nafsunya masing-masing. Bener ya? Kita agree gak nih? Ya, jangan habis ini ntar gue dipecah. Nah, jadi sekarang itu ternyata banyak sekali anak muda yang hamil di luar nikah.
Oh. Karena mereka nggak bisa mengendalikan nafsu mereka gitu loh. Nah, jadi menurut seorang Yosua, ya, bagaimana sih caranya untuk menghadapi tantangan itu? Menurut gua balik lagi, tujuan kalian ngapain? Kalau gua mengingatkan diri gua selalu ketika itu datang, hawa nafsu itu muncul gitu ya, pengen banget kayak awalnya cuman pegang-pegangan gitu ya, awalnya cuman begini, tapi kan itu bisa menjurus yang lain ya. Bakal banyak yang mungkin bilang, gak boleh pegangan tangan, gak boleh pelukan, nanti lu bakal lanjut ke tahap selanjutnya gitu ya. Apa itu? Ya you know lah ya kan. Jadi kayak, nah hati-hati aja gitu. Lebih sering mengingatkan diri, saling menjaga. For me itu, karena ketika lu sama pasangan lu tahu itu hal yang gak bener, punya standar yang sama, ya kalian bisa saling jaga. Ketika punya hawa nafsu itu datang, misalnya nih gue sama pasangan gue sekarang nih, kita sama-sama punya standar yang sama ternyata. Kita gak bakal pergi liburan cuma berdua, kita nggak bakal pergi kemana cuman nginepnya satu hotel satu kamar, nggak mau kayak gitu. Walaupun hemat ya. Walaupun itu hemat dan mungkin pasangan-pasangan di luar sana banyak yang melakukan hal itu gitu. Setuju. Tapi gue sama pasangan gue enggak gitu. Nah kalau punya standar sama nih, sama-sama ngomong, intinya komunikasi. Jadi bisa saling jaga lah kayak gitu. Kalau nggak saling jaga ya udah satu kebobolan. Kita misalnya guanya yang kebobolan, gue yang hawa nafsunya tinggi banget, meledak-ledak gitu ya. Ya dianya cuma pasrah aja jadinya, cuman kayak ngikutin juga jadinya. Nah, ya ingatlah di Kejadian 1. Ini suci sekali saudara. Salah ya bahasanya ya. Ada amin? Enggak. Jadi intinya dulu kan Adam dan Hawa cuma mereka berdua kan. Ya, karena si Adamnya itu tidak melarang Hawa, ya udah. Kan kesalahannya dari siapa? Dari kita. Dari cowok sih maksudnya gitu. Artinya kita jangan ganti dari hawa nafsu menjadi Adam nafsu ya. Berbeda. Oke, lanjut. Sumpah sih. Lanjut. Swear. Aduh. Gak kepikiran loh kesana. Ini namanya mind blowing. Mind bowling. Oke, lanjut. Kira-kira bagaimana sih seorang Yosua bisa yakin? Nah, berbicara soal keyakinan pria gitu ya. Yakin bahwa she is the one. Ups, berat ya bro. Kita kan hari ini berat-berat semua. Iya loh, kok berat episode kali ini ya? Perasaan episode sebelumnya ringan-ringan loh. Makanya ditanggungnya barengan. Nah, oke lanjut. Kenapa bisa yakin gitu ya? Soal tahu dari mana ya, she is the one gitu ya. Ya tahu aja. Tidak menjawab ya. Tidak menjawab. Mungkin teman-teman juga bingung. Ya itu, ketika kita jalanin hubungan, kita kan saling berprogres ya. Ada koneksi yang sering muncul. Makin lama makin tahu gini. Oh, emang cocok gitu. Kalau bahasa rohaninya, ya kita minta pertolongan dari Tuhan, and then kita dapat kepekaan dari Tuhan. Amen. Ya udah dengan semua tanda-tanda ya. Kalau gue sih minta tanda ya sama Tuhan, gue bilang Tuhan tolong ada petir, ada badai gitu. Enggak. Jadi kalau minta tanda itu kayak mintanya konfirmasi dari orang-orang lain gitu yang nggak ada hubungannya sama kita. Gue bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih tanda, bener gak nih kalau orang lain ngomongnya ini nggak bener nih, kok lu sama dia makin gini, makin mendekat Tuhan apa makin menjauh sama Tuhan? Konfirmasinya dari orang-orang lain gitu. Dan gue yakin sampai sekarang, kenapa? Karena orang-orang di sekitar gue pun dari circle yang berbeda dari pasangan gue itu mereka pada bilang, oh good kok, lu sama dia makin bagus kok, makin bisa ngerem gitu. Gue dulu orangnya berkata-kata yang nggak baik itu sangat mudah. Ketahuan. Emosinya gampang. Emosinya naiknya itu cepet gitu ya. Dan ketika lagi naik, yang keluar itu kata-katanya ya bukan kebun binatang, tapi bisa nusuk ke hati gitu. Bukan kebun binatang tapi bisa menusuk hati. Oke. Hati-hati. Maksudnya dulu pasangan gue bilang gitu, dan sekarang udah mulai berubah gitu. Dan gara-gara ya itu dia yang ngefilter. Dia yang bantu bilang, dia manggil gue kakak kan karena dia lebih muda. Dia bilang, "Kak, ini kayaknya nggak boleh deh," gitu. Jadi ya dengan itu guanya berubah, berarti gue menjadi pribadi yang lebih baik.
ya dia membantu gue untuk jadi lebih baik. So I think she's the one. Wow. Jadi minta tanda. Minta tanda, bukan minta petir, badai dan sebagainya. Minta tanda. Itu dari Kak Yos. Tapi kalau dari teman-teman lain caranya yang berbeda ya it's fine gitu loh ya. Wah, ini luar biasa. Last question. Bukan last question lah, tapi dari kita mungkin kasih pesan gitu untuk sobat-sobat muda yang di luar sana yang mungkin lagi dalam menjalin hubungan atau yang baru mau menjalin hubungan atau yang lagi dalam masa pendekatan, mungkin boleh nggak sih kasih pesan atau inspire them? Oke, ya yang pasti gini, kalau kalian mau bangun hubungan, kalian siap dulu. Dari diri kalian siap gak untuk bangun hubungan. Kalau kalian udah siap, kalian perjelas hubungan kalian sama orang itu. Kalian mau bangun komitmen sama dia, bilang, gue mau bangun hubungan sama lu gitu. Waktu PDKT udah bilang, ini gue pengen open relationship sama lu dan lu mau gak jadi pacar gue? Atau ini tujuannya nanti ketika kita pacaran, gue mau ke arah yang mana? Jadi ketika mau bangun hubungan, perjelas goalnya sama-sama harus sama, standarnya sama. Kalau kalian punya itu, I think relationship kalian bagus karena sama-sama inget dan saling menjaga tentunya. Jangan lupa kalau bahasa rohaninya minta pertolongan Tuhan. Kalau bahasa gue, kalian saling ingetin lah. Karena kalau enggak, siapa yang ngejaga kalian? Setuju. Gitu kan. Tuhan paling bisa ngomong, tapi kadang kan telinga kita yang nggak dengar suara Tuhan. Iya. Tuhan ngasih tanda lewat sekitar, tapi kita yang nggak peka. That's why ya kalau kalian mau bangun komitmen, real relationship, be a better version of yourself. Jadilah dirimu sendiri, tapi ingat komitmen itu perlu. Wow, luar biasa banget. Dikasih tepuk tangan dulu dong. Keren. Jadi untuk recap daripada talk show kita dari awal sampai dengan akhir itu adalah ada satu quotes yang tiba-tiba came through my mind. Dan mengatakan itu adalah dalam membangun hubungan yang paling penting adalah esensi, bukan sensasi. Wow. Oke, jadi berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Yosua. Thank you untuk hari ini, luar biasa. Jadi untuk teman-teman semuanya, God bless you all. See you guys next week. Bye.